Halo bro, jumpa lagi dengan gua Yudis di Vloggy Motovlog. Nah nih, gue udah lama banget kayaknya nggak ngonten kayak gini, nggak di studio gue yang ala-ala ini, udah lama banget. Bukan gue males ya sebenarnya, cuman sekarang tuh beneran lagi repot kerjaan, terus gue juga repot ngurusin motor. Jadi tuh ya gue Sabtu Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu gue ngurusin motor. Kayaknya buat konten tuh udah capek banget. Dan ini gue juga sebenarnya udah mau balik ke Jakarta, tapi ya gue udah ada janji dengan kalian bahwa gue akan konten minggu ini. So here we go, kita lanjut konten. Nah, dengan konten kali ini gua mau bahas tentang Sonic. Jadi kemarin tuh gue bikin SG gitu, gue bilang kira-kira enak konten apa ya, gue bilang gitu. Nah, tapi diantara banyak orang yang meminta konten tentang radiator, konten tentang yaitu apa yang tidak boleh kamu lakukan sama Sonic, konten tentang gimana caranya nggak ngelotok, konten tentang banyak lah, ada beberapa yang komen, bang, konten dong tentang 2 tak lu, review dong motor lu yang 2 tak, gue pengen deh. Gue sih gini bro, gue di 2 tak itu gue masih belajar banget, gue masih newbie banget gitu loh. Dan gue ngerinya kalau gue asal ngomong di konten terus asal ngasih sharing, takutnya bakal malah imbasnya balik ke gue. Jadi mending kalau 2 tak gue latihan dulu, gue belajar dulu, gue kenalin motornya dulu kali ya. Nanti kalau udah gue ngerasa udah bisa nih gue konten, udah layak nih gue konten, barulah gue akan konten yang modelnya kayak gini juga, modelnya di samping motor atau sambil reading pakai motor 2 tak gitu loh. Tapi by the way, sekarang gue sudah memutuskan untuk bikin konten tentang apa yang tidak boleh kamu lakukan dengan motor Honda Sonic 150R kamu. Nah, jadi gini, ini mungkin nggak semua motor ya, karena beberapa motor mungkin punya spesifikasi yang berbeda. Jadi kalau ini dilarang atau gue tidak menyarankan dilakukan di Sonic, di motor lain belum tentu. Bisa jadi di motor lain ya silahkan aja, monggo, nggak ada masalah gitu loh. Nah, tapi kalau di Sonic ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebenarnya, terutama kalau kalian mau ke bengkel, mau reparasi, mau segala macem. Itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Jadi ada hal yang jangan sekali-kali kalian lakukan di motor Sonic kalian. Yang pertama nih, sebenarnya adalah melepas sensor CO yang ada di knalpot. Jadi banyak gini, orang beli knalpot, mau ganti knalpot gitu di Sonicnya, tapi dia knalpotnya nggak ada lubang buat sensor CO-nya. Atau sensor CO-nya, bang sensor CO gua putus misalkan, terus gue lihat harganya lumayan 200 ribuan. Memang ya sensor CO itu agak mahal, 200 ribuan bang kabelnya. Kalau gue nggak pakai nggak masalah bang. Tapi gue selalu ngomong nggak masalah bro, gitu loh. Jadi gue bilang nggak masalah, sebenarnya nggak pengaruh. Tapi sebenarnya secara signifikan sensor CO itu membaca buangan yang ada di knalpot. Ketika knalpot itu masih membuang apa istilahnya CO-nya yang masih banyak kandungan bensin, berarti motor itu terlalu boros. Biasanya dia akan si ECU akan membuat si motor jadi irit. Nah, kenapa gue bilang ini jangan dilakukan? Karena Sonic itu terkenal dengan iritnya. Jadi nggak pernah ada yang bilang Sonic itu kencang, nggak ada yang pernah bilang Sonic itu motor touring, nggak ada. Kalau orang ngomongin motor Honda Sonic, pasti yang dia katakan adalah iritnya. Motor ini irit. Nah, gue sarankan kalian jangan melakukan itu kalau kalian nggak mau kehilangan dari identitas awal si motor Sonic ini, yaitu iritnya. Karena ketika sensor CO dilepas, maka otomatis ECU tidak akan membaca buangan si knalpot, si CO-nya. Otomatis semua kondisi jalan, kalian mau pelan, mau kenceng, mau ngebut, mau apa istilahnya lagi apa manasin motor, itu akan sama. Campuran bensin dan udaranya akan disamakan seterusnya. Nggak akan ada proses untuk menuju si sensor nggak akan membaca bahwa oh ini lagi manasin mesin, nggak butuh terlalu banyak tenaga, berarti bensinnya sedikit sama campuran udara sedikit. Itu nggak akan terbaca oleh ECU. Jadi otomatis akan sama, dan biasanya terasa borosnya ketika kondisi lagi macet. Nah, kalau macet itu biasanya
orang-orang yang nggak pakai sensor CO dia akan cenderung merasa kok motornya jadi boros ya gitu loh. Atau kalau kalian lagi ngebut, misalkan kok motor gue kalau lagi ngebut RPM-nya nggak mau naik ya, bisa jadi karena sensor CO-nya kalian lepas, jadi dia mengunci di salah satu perhitungan bensinnya, perhitungan semburan bensinnya sama campuran bensin sama udaranya. Jadi itu harus kalian perhatikan benar-benar. Ini banyak yang menanyakan, bang kalau sensor CO itu dilepas masalah nggak sih? Sebenarnya nggak ada masalah, tapi dia akan kehilangan iritnya. Itu bro. Terus yang kedua, ini sering banget nih banyak yang nanya nih, bang kok ngelotok ya motor gua, bang Sonic gua kok kasar mesinnya. Sebenarnya gini, mesin Honda yang tegak yang generasi Sonic itu ada CB, CBR, terus Sonic, Supra GTR, itu satu generasi gua anggap. Kita bicara satu generasi karena mesinnya nyaris sama atau hampir sama atau sama lah kita anggap. Dia punya karakteristik ringkih ketika olinya kurang karena dia tidak pakai bearing di bagian camshaft. Beda dengan kalau kita bongkar mesin CRF 150, dia sudah pakai bearing. Itu jadi sudah generasi berikutnya gitu. Nah, si Sonic ini dan kawan-kawannya ini yang satu generasi tidak pakai bearing. Nah, ketika tidak pakai bearing, kurang isi oli atau isi oli seliter, karena rekomendasikan 1,2 liter tuh, lu isi seliter. Udah yang terjadi apa? Si pompa nggak akan memompa oli sampai ke bagian camshaft secara maksimal. Yang terjadi apa? Gesekan camshaft sama rumahnya itu akan kasar. Ketika besi bergesekan dengan besi dalam kondisi tidak terlumasi oleh oli, ya udah kekikis lama-lama oblak si camshaftnya. Itu yang sering terjadi. Kenapa ngotok? Bisa juga dari tensioner sebenarnya. Jadi memang tensioner Sonic itu gua anggap agak lemah, tapi sebenarnya kalau tensioner itu hal gampang, itu 100 ribuan kalian beli yang manual selesai masalah. Tapi kalau sudah camshaft yang kena, gua kasih tahu, kalau udah camshaft yang kena itu karena harus bongkar mesin, kalian harus bubut mesinnya buat masukin bearingnya segala macam, itu ribet banget. Dan gue sarankan makanya dari kalian jangan isi oli kurang dari 1,2 liter. Gue udah ngomong ya, jangan isi oli kurang dari 1,2 liter. Banyak juga yang komentar gini, gue isi oli seliter udah 5 tahun, motor gue biasa aja nggak berisik. Ada yang bilang begitu ya. Sekarang kembali ya, maksudnya menurut gua berisik, menurut dia belum tentu berisik, menurut orang lain belum tentu berisik. Menurut gua nih motor kok mesinnya kasar ya, tapi menurut orang enggak, segini menurut gua halus ya. Itu kembali ke kita sebenarnya. Jadi nggak ada patokan kata berisik, itu kan luas, kita nggak bisa segini menurut gua berisik, buat orang lain belum tentu gitu bro. Tapi pada intinya ikutin aja manualnya. Ketika disuruh untuk isi 1,2 liter maka isi 1,2 liter, jangan 1 liter gitu bro. Nah terus gue punya saran lagi. Apa yang tidak boleh kalian lakukan adalah ini sebenarnya bukan nggak boleh, tapi lebih ke sekaliannya. Jadi banyak yang bilang gini, bang gue mau ganti ECU Racing buat mesin standar, boleh nggak? Bang gue mau ganti ECU Racing nih, kira-kira aman nggak? Bang gue mau remap nih, kira-kira bagus nggak? Itu banyak yang nanya ke gue kayak gitu. Sebenarnya gue akan selalu jawab, remap itu atau ganti ECU aman asalkan kalian tahu settingan buat harian, kalau pemakaiannya harian. Nah kebanyakan ini bro, orang dia ganti ECU, settingan motornya limit terutama kita bicara limit ya, limitnya dinaikkan. Nah makanya gue sering beri saran, tolong jangan naikkan limit motor kalian terlalu jauh. Karena apa? Ketika misalkan kita naikkan limit motor di 13.000, tadinya kan Sonic itu ada di 10.000, terus kita naikkan ke 13.000 itu misalkan karena kalau Juken itu yang gua pakai dia bisa sampai 13.000 masih bisa. Nah misalkan 13.000, nah 13.000 itu kan sebenarnya hitung-hitungannya si mesin sudah akan berputar melebihi kemampuan dia kalau kita mentokin 13.000. Makanya itu biasanya orang-orang yang make RPM-nya dinaikkan ke 13.000 adalah orang yang sudah baca karakter si motor. Makanya maksud gua, jangan remap atau ganti ECU kalian, limitnya kalian naikkan ke 13.000 kalau kalian belum paham karakteristik mesin Sonic kalian. Karena sama-sama Sonic, mesinnya bisa jadi beda tergantung pemakaian. Sama-sama Sonic,
mesinnya bisa jadi beda tergantung tahunnya, tergantung kebiasaan kita berkendara. Makanya kalian harus paham betul motor kalian, baru kalian remap silahkan, baru kalian ganti ECU silahkan. Karena apa yang terjadi kalau kalian istilahnya melakukan remap ECU, melakukan ganti ECU, kalian naikkan limitnya, tapi kalian nggak paham karakteristik motor kalian pentokin 13.000 terus-terusan dari gigi 1 sampai gigi 6, itu terjadi apa? Si sehar akan berputar melebihi kemampuan yang harusnya bisa dia limitnya. Nah, yang terjadi apa setelahnya? Stang sehar pasti bengkok. Itu udah banyak banget kejadian stang sehar bengkok karena ECU-nya di remap, karena dia memaksakan si mesin untuk berputar lebih dari kondisi normal. Nah, jadi gitu bro, itu 3 hal yang menurut gua paling krusial apa namanya di Motorsonik kalian. Tolong kalau kalian melakukan sesuatu pada Motorsonik kalian, pikirkan lagi, karena Sonic ini mesinnya agak unik kalau menurut gua ya. Honda ini agak unik, dia membuat mesin 150 cc tapi dia irit seperti mesin 100 cc zaman dulu kayak motor Supra bapak tuh, iritnya hampir sama, walaupun nggak sih irit Supra sih, cuman at least gua anggap masih irit lah, kategorinya irit banget Sonic ini. Jadi memang agak tricky kita mengakali gimana caranya motor Sonic ini supaya kencang. Terus ada satu lagi, sebenarnya ini bukan nggak boleh, tapi kalian harus paham dulu, jangan mengganti ukuran gear kalian. Gua kasih tau dulu, silahkan aja kalian mau ganti. Kalau mau ganti ukuran gear pakai ukuran yang lebih besar, lebih kecil, ya monggo silahkan. Tapi gini, yang namanya modifikasi itu dia sifatnya ngalir. Kalau kalian mau mainin yang sudah berpengaruh pada lari motor, pada kecepatan motor, itu sifatnya ngalir, nggak bisa berhenti di satu step lalu kalian puas, itu jarang. Jadi gini bro, banyak yang ECU-nya masih standar, terus karena dia motor gue pengen kenceng nih, gue pengen motor gue ngebut nih, gue ganti gear aja. Ya dia ganti gear, set, dia pakai gear ukuran gear yang lebih besar. Begitu gearnya lebih besar, otomatis si RPM itu akan naik jauh lebih cepat ketimbang gear standarnya. Yang terjadi apa kalau ECU-nya belum di remap? Yang terjadi ada apa? Cepat limit. Lalu pasti akan ngeluh, kok motor gue cepat banget limit ya? Ketika lu pengen bawanya santai malah jadi nggak enak, karena dikit-dikit limit lu banyak ngoper gigi, banyak ngoper nurunin gigi, banyak naikin gigi gitu loh. Nah, makanya harus paham ketika lu ganti ukuran gear, baiknya kalian lakukan remapping pada ECU-nya, atau kalian beli ECU aftermarket seperti Juken, Eraser atau lainnya. Itu kalian lakukan supaya RPM-nya bisa kalian mainkan, supaya itu demi kenyamanan kalian juga, supaya kalian nggak bolak-balik oper gigi. Bisa aja sebenarnya kalian kalau kalian kuat ya, gue nggak apa-apa, gue pakai gear besar tapi ECU gue masih standar, gue aman-aman aja sih, monggo aja. Tapi kebanyakan orang yang sudah dia mengeluh ketika ganti gear ukuran besar tapi ECU-nya nggak dibenerin, nggak diganti atau nggak di remap gitu loh. Jadi gitu bro, ada 4 hal yang gua sarankan untuk tidak kalian lakukan pada motor Sonic kalian sebelum kalian paham akibatnya, sebelum kalian paham efek dari hal yang kalian lakukan tadi. Ada beberapa hal yang memang itu saklek, jangan. Tapi ada beberapa hal juga yang itu bisa kita diskusikan lagi, bahwa itu tergantung orangnya bang, ya monggo silahkan, nggak apa-apa. Oke, gitu aja bro, itu 4 hal tadi, tolong diingat-ingat, tolong dipikirkan baik-baik. Kalau kalian merasa ada yang salah dari ucapan gua, monggo berkomentar. Kalau memang ada yang nggak setuju, monggo juga berkomentar. Gua Yus dari Vlogi Motovlog, see you!